Ya, insya Allah kita bisa mulai. Silahkan AA. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita hari ini, sore ini, dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan kajian. Insya Allah sore ini taklimnya gabungan dari beberapa majelis. Tapi semuanya tentu sama, tujuannya adalah mencari ilmu, mengejar amal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sore ini kita akan membahas mengenai topiknya adalah tanda-tanda Ramadan diterima mana ini? Sebentar. Ya, tanda-tanda Ramadan diterima. Yang akan memberikan kajian, yang akan memberikan tausiah, yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillah Ustadz Najmi Umar Bakar. Pak Ustadz, apakah sudah gabung ya? Insya Allah sudah gabung. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Senang sekali. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Baik, tanpa berlama-lama, seperti biasa, tentu Bapak Ibu sudah maklum semua, pada saat Pak Ustadz berbicara, kita semua mematikan mic kita, semuanya. Forum untuk tanya-jawab pasti nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Tentu ada yang bisa terjawab, bisa jadi juga ada yang tidak terjawab, karena kita pasti melihat waktu dan kondisinya. Demikian dari saya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan dapat menerima kajian pada sore hari ini dan masuk sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz untuk melanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini, menjelang berbuka, kita isi dengan kajian, kita melakukan salah satu amal saleh yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, yang tidak boleh kita tinggalkan dan wajib untuk kita kerjakan, yaitu kita beribadah dalam bentuk menuntut ilmu, agar kita paham tentang agama kita yang kita cintai, agar kita tidak salah dalam beribadah kepada Allah, agar kita benar akhlaknya, agar kita benar akidahnya, dan seterusnya. Karena kita ingin menjadi orang yang saleh dan salehah. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Terlebih-lebih kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, ya pastilah kita ingin berharap menjadi orang bertakwa. Karena tujuan berpuasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya sepanjang Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-14 ya Pak ya. Kita sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi, sudah masuk pertengahan kita ini, Masya Allah. Kita tinggal setengah jalan lagi, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan baik, dengan tuntas, dengan maksimal, dengan lebih baik dan lebih berkualitas.
Dan semoga kita berharap Allah menerima amal ibadah kita dan Allah jadikan kita mampu sebagai orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, dari tanggal 1 Ramadan sampai hari ini dan sampai selesai Ramadan, tentu kita berharap kita mampu beribadah dengan lebih baik. Bahkan kita punya target bahwa tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan kita punya target Allah menerima amal ibadah kita. Dan Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita, dan Allah berikan ampunan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Banyak sekali doa yang kita panjatkan. Subhanallah. Memang Ramadan ini syahrul doa. Ramadan ini bulannya doa. Berbagai macam doa kita panjatkan untuk kemaslahatan kita di dunia sampai ke akhirat. Nah, dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan, jemaah sekalian, kita tidak tahu ya, apakah diterima atau tidak oleh Allah. Kalau dosa, pasti dicatat. Ya, mati itu pasti, dan dosa juga pasti dicatat oleh malaikat. Adapun amal soleh yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita kerjakan di sepanjang hidup kita, khususnya di bulan Ramadan ini, kita tidak tahu secara pasti. Allah memang menjanjikan, Allah akan menerima semua amal saleh yang dilakukan oleh hambanya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi masalahnya adalah, ketika Allah menerima amal ibadah kita, tidak ada informasi langsung dari Allah kepada kita. Ya, ini jadi masalah kan, membuat kita itu jadi takut. Takut kalau jangan-jangan amal kita tidak diterima. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya, amal mereka diterima berdasarkan wahyu yang turun tentang perbuatan mereka atau ibadah mereka diterima langsung oleh Allah. Allah turunkan wahyu, informasi tentang mereka. Subhanallah, bahkan mereka pun dijamin dengan surga, pasti. Ya. Tetapi kita tidak tahu. Meskipun demikian, kita tidak boleh mundur ke belakang atau meninggalkan amalan. Justru karena ketidaktahuan kita lah sehingga kita akhirnya lebih termotivasi, lebih semangat untuk beramal kembali, beramal kembali, beramal kembali. Karena dikhawatirkan tidak diterima, bisa jadi banyak kekurangan, bisa jadi banyak kelemahan, bisa jadi banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Tetapi paling tidak kita optimis, tidak boleh pesimis. Ya, sebagai seorang mukmin tidak boleh pesimis, tetap dia optimis, tetap dia berharap kepada Allah, karena Allah tempat kita untuk bersandar. Allahus Samad, tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk bertawakal, tempat kita untuk mendapatkan segala sesuatu, baik kebutuhan dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, ada berita yang menggembirakan kita, informasi yang membahagiakan kita. Ternyata Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu di surah Ar-Rahman. Di surah Ar-Rahman, surah ke-55, ayat yang ke-60. Di surah ke-55, ayat yang ke-60. Allah menginformasikan berita yang membahagiakan kita. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Tidak ada balasan untuk kebaikan, ya, melainkan kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Jadi intinya di sini adalah Allah ingin menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan. Ya, setelah melakukan kebaikan, maka setelah itu dia mendapatkan kebaikan lagi, mampu untuk mengerjakan kebaikan berikutnya. Nah ini, jadi kita nggak tahu diterima atau tidaknya Ramadan kita, ini masih misteri, hanya Allah yang tahu, tetapi paling tidak informasinya bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, yang sesuai dengan syariat tentunya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tentunya dengan niat yang ikhlas, maka setelah dia berbuat kebaikan, dia akan kembali mendapatkan kebaikan. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha.
Di antara balasan kebaikan itu, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dari berbagai macam ketaatan dan amal soleh, di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya, kebaikan setelahnya. Allah jadikan kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Nah, subhanallah. Setiap kita melakukan kebaikan yang memang memenuhi persyaratan ikhlas dan mengikuti sunnah, maka Allah berikan balasan kepada seorang hamba, di mana hamba tersebut mampu melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya lagi. Ini balasan kebaikan. Sebaliknya, di antara balasan keburukan-keburukan, di antara balasan kejelekan-kejelekan adalah, ya, maka hamba tersebut akan melakukan kejelekan berikutnya. Ya, ketika dia berbuat dosa tidak istighfar, ketika berbuat dosa tidak bertaubat, ketika berbuat dosa tidak kembali kepada Allah, maka Allah biarkan dia melakukan kembali perbuatan-perbuatan dosa berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya jamaah sekalian kembali kepada kita. Kita ingin mendapatkan kebaikan dan selalu mendapatkan kebaikan ternyata adalah kita melakukan kebaikan terlebih dahulu, nanti Allah berikan balasan kemampuan kita untuk mampu melakukan kebaikan dan ketaatan setelahnya. Jadi kita bisa tahu nih saat ini. Saat ini kita bisa menilai diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan saat ini, insya Allah, maka itu bisa jadi mudah-mudahan adalah akibat dari kebaikan-kebaikan kita sebelumnya. Tapi kalau saat ini kita melakukan kejahatan, saat ini kita melakukan keburukan, saat ini kita melakukan dosa, ya, nah ini merupakan bagian dari balasan dari kejahatan-kejahatan dan keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi pahala Allah itu diberikan di dunia dan di akhirat. Pahala di dunia banyak sekali. Pahala berupa ilmu, pahala berupa hidayah, pahala berupa keberkahan, ya, dan juga pahala berupa Allah berikan hamba tersebut adanya kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan kembali ketaatan berikutnya. Semakin hari semakin taat. Semakin hari semakin banyak amal solehnya. Semakin hari dia semakin sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Semakin hari dia semakin banyak sekali, ya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, Al-Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan sesudahnya. Dan barang siapa yang telah mengamalkan kebaikan-kebaikan, kemudian diikuti dengan kebaikan setelahnya, ya, saya ulang kembali, balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian diikuti, setelah kebaikan dia lakukan, diikuti dengan kebaikan setelahnya. Dia mampu melakukan kebaikan setelahnya, maka kata beliau, ini pertanda diterimanya amal kebaikan yang sebelumnya. Iya, seseorang yang mampu melakukan kebaikan lagi, setelah kebaikan sebelumnya, dia mampu lagi melakukan kebaikan. Setelah ketaatan sebelumnya, dia mampu melakukan ketaatan lagi setelahnya. Maka ketaatan yang sebelumnya itu diterima. Ya, ini konsekuensinya. Kok dia bisa melakukan ketaatan lagi? Oh, berarti yang sebelumnya diterima. Ya, dia bisa melakukan ketaatan lagi, ini berarti balasan dari Allah. Allah biarkan dia untuk kembali melakukan ketaatan-ketaatan dengan Allah berikan hidayah dan taufik. Berarti kebaikan sebelumnya Allah terima karena hasil dampak akibat dari kebaikan yang dia lakukan ternyata Allah jadikan dia mampu melakukan kebaikan setelahnya. Sebaliknya, adapun orang-orang yang melakukan, ya, kejahatan, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, jelas, ya, mereka akan mendapatkan balasan kejahatan. Itu sudah jelas karena mereka tidak bertobat, tidak beristighfar. Tetapi masalahnya orang yang mengamalkan kebaikan, ada orang yang mengamalkan kebaikan, tetapi setelahnya tidak dia lakukan, ya, tidak lakukan kebaikan, bahkan kejelekan-kejelekan. Ada orang yang hari ini dia melakukan kebaikan, tapi besoknya justru kejelekan dan keburukan yang dia dapatkan. Idealnya adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi ada orang yang melakukan kebaikan,
tapi besoknya, atau paginya, atau sorenya, atau lusanya, ya dan seterusnya, ternyata hasil dari kebaikan yang dia lakukan itu ternyata berdampak dia melakukan keburukan. Ada apa? Ternyata kata Imam Ibn Rajab, ini pertanda bahwa amal sebelumnya itu tidak diterima. Tertolak kebaikan yang telah dia lakukan. Dalam pandangan dia, seolah-olah dia melakukan kebaikan. Tapi dalam pandangan Allah, tidak diterima. Dalam pandangan manusia, mungkin dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, jadi kita bisa menilai diri kita, apakah kita ini diterima ibadah kita di sepanjang Ramadan, atau ibadah-ibadah yang lain, tinggal kita lihat, apakah setelah ini kita mampu menjadi orang yang lebih baik? Kalau setelah kita beribadah lalu menjadi orang yang lebih baik, insya Allah ini pertanda amal sebelumnya berarti diterima oleh Allah. Karena memenuhi persyaratan untuk layak diterima. Tetapi setelah ini, ya kita tidak menunggu nanti ya setelah selesai Ramadan. Sekarang saja kita bisa menilai. Kita sudah masuk hari belasan ini. Sekarang saja kita sudah menilai. Semakin hari mendekati selesainya Ramadan. Apakah semakin baik? Kalau semakin baik, ya semakin baik keimanan kita, semakin baik semangat kita, semakin baik tingkat kesungguh-sungguhan kita, semakin kita baik mendekatkan diri kepada Allah. Ini mudah-mudahan sebagai pertanda berarti puasa-puasa di hari-hari sebelumnya insya Allah diterima. Tetapi barangkali ada orang yang menyangka bahwa saya juga puasa kok, saya juga salat tarawih, saya juga baca Quran. Oh iya, bagus sekali. Tapi lihat bagaimana setelahnya. Kalau setelahnya ternyata dia jatuh lagi pada dosa, setelahnya ternyata dia tidak ada perubahan, setelah itu dia tidak juga bertaubat dengan taubat nasuha, setelahnya dia pun tidak merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya, jangan-jangan ibadah sebelumnya itu tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingin membahas ya tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan. Tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan. Setelah kita tadi menyampaikan muqaddimah sedikit ya, tentang bagaimana Allah berfirman di surah Ar-Rahman, kemudian bagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnu Katsir, bagaimana perkataan dari Imam Ibnu Rajab. Nah, sekarang baru kita masuk kepada tanda-tandanya. Tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan. Yang kita lakukan 1 bulan full ya. Apa tanda-tandanya? Dan tanda-tandanya ini bukan berarti harus dilihat setelah selesai Ramadan semua. Tidak. Hari ini pun kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Dan kita pun bisa menilai orang lain. Jangan-jangan kita termasuk yang belum diterima. Kalau kita lihat dari 7 poin yang kita sampaikan ini, ada 7 ya. 7 poin yang kita tahu, yang kita coba ringkas. Tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama bahwa amal kebaikan mereka sebelumnya diterima oleh Allah. Karena mereka setelahnya melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbuatan hijrah yang benar, taubat yang benar, dan seterusnya. Ya. Baik, mari kita lihat tanda yang pertama. Tanda yang pertama diterimanya amal ibadah Ramadan seseorang, yaitu ia akan semakin cinta. Semakin cinta kepada segala jenis kebaikan dan ketaatan. Orang itu akan semakin cinta, semakin senang dengan segala bentuk ketaatan dan kebaikan. Apa saja yang berasal dari Allah dan Rasul SAW. Yang tentunya disyariatkan. Dia cinta, dia senang. Dan juga semakin mudah dan ringan untuk bisa istiqomah mengamalkannya. Perkara yang wajib dan yang sunnah, dia senangi. Dan dia mampu ringan untuk bisa mengamalkannya. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, ini poin yang pertama ini. Semakin cinta, ada perasaan senang, cinta dengan ketaatan. Setelah melakukan kebaikan, Allah berikan lagi kebaikan. Apa kebaikan yang dia dapatkan? Dia semakin cinta dengan perbuatan baik. Dia semakin cinta dengan perbuatan taat, apapun jenisnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia senang. Dia lakukan lagi, dia lakukan lagi, dia lakukan lagi. Bahkan Allah berikan kepada dia taufik. Taufik
Sehingga dia semakin mudah dan ringan dan enteng dan gampang untuk bisa istiqomah melakukannya. Subhanallah. Yang awalnya ya kemarin-kemarin ya, bangun malam, tarawih, tahajud barangkali, maka itu pun dia lakukan kembali pada hari-hari berikutnya. Barangkali kemarin dia membaca Al-Quran, maka hari-hari berikutnya pun dia mudah untuk membaca Al-Quran. Atau mungkin bukan membaca Al-Quran, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain, mungkin bersedekah, ya, mungkin juga melakukan bakti sama orang tua. Intinya seperti itu. Tidak mesti sama ya. Kalau sifatnya sunnah, tidak mesti sama. Tapi kalau wajib, memang mesti sama. Karena wajib itu selalu sama. Ya, sholat 5 waktu ya setiap hari kita sholat 5 waktu. Berpuasa Ramadan ya kita setiap hari berpuasa Ramadan selama 1 bulan. Tapi kalau sifatnya sunnah, bisa jadi sama sunnah yang kemarin dengan sunnah yang sekarang. Sama-sama sholat tahajud. Ya, atau bisa jadi kemarin sholat tahajud, hari ini barangkali tidak sholat tahajud, tapi sholat malam saja. Mungkin dia setelah Isya langsung sholat tarawih, tidak bangun di waktu malam. Barangkali dia capek, tapi dia bisa ganti dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Intinya apa? Ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, dan semakin senang. Subhanallah, dengan apapun yang disyariatkan. Nah, ini tanda yang pertama jamaah sekalian. Orang itu semakin cinta kepada segala kebaikan dan ketaatan, dan orang itu juga semakin mudah dan ringan untuk bisa istiqomah mengamalkannya. Ya, kita tinggal lihat sebaliknya. Kalau sampai hari ini ternyata kita masih malas, masih tidak sungguh-sungguh, masih tidak semangat, loh kenapa ini? Justru semakin mendekati akhir Ramadan, seharusnya semakin semangat. Mendekati akhir Ramadan, seharusnya semakin sungguh-sungguh. Dan kita lihat para ulama terdahulu, mereka khususnya di 10 hari terakhir, mereka itu lebih dahsyat lagi ibadahnya. Di awal-awal Ramadan mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali, 2 hari sekali, 4 hari sekali. Tetapi di 10 hari terakhir, bahkan mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Lebih dahsyat. Itu amalan orang-orang saleh, para ulama terdahulu. Dan kita baca literatur dalam sejarah ya. Jadi mereka semakin baik. Bahkan mendekati 10 hari terakhir, dan pas di 10 hari terakhir, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, ini pertanda. Semakin sungguh-sungguh dan semangat dan istiqomah. Berarti pertanda insya Allah amal sebelumnya diterima. Karena Allah mengatakan apa tadi di surah Ar-Rahman? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan oleh seseorang. Dia melakukan kebaikan, Allah berikan lagi kebaikan. Nah, itu sebagai balasan pahala dari Allah di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Karena Allah punya 2 pahala. Allah menganugerahkan 2 pahala, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Dan pahala di dunia salah satunya adalah Allah berikan kepada hamba tersebut taufik, yaitu kemampuan dan kekuatan untuk bisa kembali melakukan kebaikan-kebaikan setelah dia melakukan kebaikan. Ya, ini baru poin 1 ya, poin pertama ini. Apakah kita semakin tidak suka, semakin malas, semakin tidak semangat dengan ibadah di bulan Ramadan? Masih hari-hari belasan ini. Semakin ditinggalkan, nggak mau baca Quran, tidak mau kita tarawih, tidak mau kita berbakti sama orang tua, tidak mau kita untuk bersedekah, tidak mau kita ini dan itu. Ya, semakin awal-awalnya saja ternyata semangat ya. Coba kita lihat ya di masjid ya, kalau kita sholat di masjid Bapak, ibu-ibu mungkin ada juga yang ke masjid. Hari-hari pertama, waduh, full. Ya. Sholat tarawihnya full, Masya Allah. Seperti sholat Jumat ya, ramai sekali. Yang ikhwan, yang akhwat. Kita yang sehari-hari sholatnya di masjid, dari subuh sampai Isya itu kaget. Karena nggak pernah seperti ini pada waktu-waktu sebelumnya. Hari pertama, full. Yang ikhwan, yang akhwat. Hari kedua, masih lumayan lah. Hari ketiga, udah mulai itu. Hari keempat, hari kelima. Apalagi hari ini. Hari kemarin kita lihat ya, hari belasan. Setelah pada Isya kita lihat, ternyata softnya semakin maju ke depan. Kemana yang kemarin itu? Yang sholat tarawihnya di masjid kita bisa lihat, kita bisa nilai kan.
Kalau di rumah kan kita tidak tahu. Tapi di masjid kemana yang lain? Yang awalnya sampai soft, yang terakhir full masjid, Masya Allah. Tapi berganti hari, akhirnya soft semakin sedikit. Di masjid saya saja, di dekat rumah itu, tinggal 4 soft. Awalnya hari pertama, full. Masya Allah. Full. Sekarang tinggal 4 soft. Ini baru hari ke-11-belasan ini. Bisa jadi hari ini, besok, lusa sudah berkurang lagi. Kemana yang lain? Ya, kita berbaik sangka ya, mudah-mudahan mereka sholat tarawihnya di rumah. Karena memang sholat tarawih itu tidak mesti di masjid, boleh juga di rumah. Ya. Tetapi kita khawatir saja, jangan-jangan mereka tidak lagi sholat tarawih. Atau tidak lagi membaca Quran. Afwan, kita tidak sedang membongkar aib, tapi begitulah setiap tahun kita lihat, semua orang tahu kok. Adanya penurunan. Mohon maaf terlebih-lebih ketika di 10 hari terakhir. Ibu-ibu nih terutama nih. Di 10 hari terakhir, bukannya semakin kencang ibadahnya, semakin banyak baca Qur'annya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi biasanya ibu-ibu nih, mohon maaf ya, lebih banyak buat kuenya. Ya, kue jadi sasaran. Dibuat kue masakan. 10 hari terakhir. Ini bukan sunnah Rasul, bukan sunnah para sahabat, bukan sunnahnya para istri Nabi dan istri para sahabat dan generasi berikutnya. Tidak ada mereka seperti itu. Sibuk membuat kue, membuat masakan, segala macam. Ya, habis waktunya untuk itu maksud saya. Nah ini mohon maaf, yang pertama ini agak panjang kita sampaikan. Semuanya ada 7 ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ya frekuensi grafiknya ibadah kita semakin menurun. Ya, mendekati akhir-akhir Ramadan ini, jangan-jangan, nah ini kita khawatirkan, jangan-jangan yang kemarin itu kita tidak diterima. Na'udzubillah. Karena orang yang diterima amal kebaikan sebelumnya, maka setelahnya dia akan juga lebih baik. Bukan berarti, mohon maaf, tidak boleh buat kue ya. Bukan berarti tidak boleh memasak ya, boleh-boleh saja. Tapi kita lihat waktunya tuh habis buat itu, habis waktunya, subhanallah. Dan kalau bisa nggak usah lah, nggak usah buat kalau bisa. Kalau bisa ya beli sajalah. Ya, ini masalahnya 10 hari terakhir ini dekat sebentar lagi nih. Waktu-waktunya yang berharga, kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau bisa beli saja, atau yang ringan-ringan saja. Kita sepakati semua keluarga, yuk kita ibadah mati-matian, kita habis-habisan. Ya, dan ini bukan sekedar selesai Ramadan kemudian nggak ibadah lagi, bukan begitu. Ya, ini target kita boleh-boleh saja kita lakukan sepanjang Ramadan seperti juga itu. Bikin itu Pak, yang bikin itu kan terpaksa meninggalkan ibadah. Mohon maaf ada gangguan. Iya, baik. Jadi yang pertama ya. Maaf ya, komen. Yang Pak Ustadz belum kebuka mic-nya. Ya, tanda-tanda diterimanya Ramadan adalah kita semakin baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi saya ringkas kembali ya. Yang pertama ini semakin cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Ya, dan semakin mudah dan ringan untuk bisa istiqomah mengamalkannya. Nah, yang kedua jamaah sekalian. Tanda yang kedua bahwa ibadah Ramadan kita diterima adalah kita semakin benci kepada perbuatan dosa dan maksiat. Semakin benci kepada perbuatan dosa dan maksiat, serta semakin mudah dan ringan untuk bisa meninggalkannya. Iya. Yang Allah inginkan apa sih Ramadan ini? Agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Itu saja sebetulnya. Menjadi orang bertakwa kan berarti ada perubahan-perubahan dong pada diri kita ya. Iya, kita ada perubahan-perubahan. Ya, bukan berjalan di tempat. Sama saja seperti kemarin. Tidak ada perubahan, tidak menjadi lebih baik, bahkan dosa semakin banyak. Nah, itu berarti tidak bertakwa. Orang bertakwa itu semakin baik dia, semakin baik dan semakin baik. Maka poin kedua ini adalah orang tersebut semakin benci dia kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dosa apa saja? Ya. Maksiat apa saja dia benci dan memang dia tinggalkan.
bukan sekedar benci ya, saya nggak suka ini, tapi dia masih melakukan. Saya nggak suka ini, tapi dia masih melakukan. Jadi dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari, semua kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW, maka ringan dan mudah bagi dia untuk dia jauhi. Mudah dia tinggalkan. Bahkan bukan lagi perkara yang haram jamaah sekalian, yang makruh pun dia tinggalkan. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Yang syubhat pun dia tinggalkan. Yang masih ragu-ragu, ini boleh apa tidak ya, ini halal apa haram ya, dia tinggalkan. Apalagi yang haram. Yang makruh, yang syubhat, dia tinggalkan. Ini pertanda bahwa tingkat keimanan dan rasa takutnya kepada Allah semakin baik. Orang yang semakin tinggi iman dan rasa takutnya semakin tinggi kepada Allah, pasti dia akan tinggalkan. Jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan, yang syubhat pun dia tinggalkan. Dan perkara-perkara yang bisa mengantarkan dia kepada dosa, dia tinggalkan. Nah, ini poin kedua ya. Apakah ini sudah ada pada diri kita? Tanda-tanda diterimanya Ramadan? Bahwa kita semakin benci, nggak suka sama perbuatan dosa apapun. Dan kita tinggalkan itu dengan mudah. Tidak ada rasa berat di hati. Terkadang ya, ada kaum muslimin, mereka mungkin tinggalkan dosa-dosa itu, tapi berat di hatinya. Aduh, saya kepengen nih, aduh, saya masih kepengen juga. Itu kan dosa, nggak boleh. Ya, dia tinggalkan tapi dengan berat hati. Nah, ini mohon maaf ya, ada sesuatu masalah di hatinya, di dirinya. Seharusnya meninggalkan sesuatu perkara yang jelas-jelas haram dengan lapang dada, tinggalkan semuanya. Tidak ada rasa keberatan di hati sedikit pun meninggalkan perkara yang mungkar. Seharusnya begitu kita. Kita bicara diri kita ya, saya dan Anda semua. Karena kita sama-sama nggak tahu ini. Mana ada manusia yang tahu bahwa, oh amal saya sudah pasti diterima. Ya, nggak ada yang tahu. Memang Allah menerima, tapi apakah kita yang terpilih? Ya. Jadi poin kedua, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang itu semakin benci dan tidak suka dengan apapun dosa dan maksiat yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Tidak suka. Itu pertanda bahwa amal sebelumnya diterima. Dan dia semakin mudah dan ringan dan enteng, gampang bagi dia untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa. Tidak ada keberatan sedikit pun. Yang dia cari kenapa? Dia cari ridho Allah. Bukan ridho manusia, makanya gampang, enteng. Tapi kalau dia cari ridho manusia dengan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, dia cari ridho manusia, pasti berat. Susah selamanya. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Kenapa? Dia mencari dunia semata, bukan akhirat. Dia tidak cinta kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah, cinta dengan negeri akhirat, dia memiliki rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, pasti mudah dia untuk meninggalkan perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian. Tanda-tanda Ramadan diterima yang ketiga, seseorang itu senantiasa bersedih dia. Dia bersedih tatkala terluput atau terlalaikan dari suatu amalan saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dia bersedih tatkala terluput, nggak bisa melakukan. Atau terlalaikan dari melakukan suatu kebaikan. Ada perasaan sedih di hatinya. Nah, itu tanda-tanda. Kenapa? Itu kebaikan. Ada orang yang tertinggal perkara yang wajib maupun yang sunnah, ya sudahlah, nggak apa-apa. Allah juga maha pengampun. Dengan begitu mudahnya dia mengatakan kalimat itu. Ya, padahal orang yang memang dia itu semakin lebih baik dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya, lebih baik ya, maka tentunya dia harusnya bersedih. Dia merasa bersedih dan dia menyesal. Ya, contohnya seperti Ramadan ini. Mungkin dia lakukanlah yang wajib-wajib ya. Tapi kemudian dia tidak melakukan sholat tarawih. Ya, ada perasaan sedih. Karena sebelumnya dia melakukan, kok hari ini tidak. Padahal tidak ada uzur. Ya. Biasanya dia baca Quran, kok hari ini tidak. Biasanya dia bisa baca Quran, kok hari ini tidak. Memang ini sunnah, tidak wajib. Sholat malam juga tidak wajib, sunnah. Atau mungkin yang lain-lain banyak sekali ibadah sunnah ya. Tapi orang yang ya mendapatkan kebaikan-kebaikan, setelah dia melakukan kebaikan, ketika dia terluput dan terlalaikan dari melakukan kebaikan, dia akan merasa sedih dan menyesal.
Meskipun bisa jadi itu tanpa disengaja. Meskipun mungkin dia ada uzur. Meskipun mungkin ada alasan. Dia sakit. Bisa diterima nggak? Ya nggak apa-apa, kan sakit. Yang biasanya tarawih, hari ini nggak tarawih. Yang biasanya puasa, hari ini nggak puasa. Kenapa? Lagi haid. Tuh, wanita-wanita kan lagi haid. Nggak bisa puasa. Dan dia bersedih, ya saya nggak bisa puasa. Saya ingin puasa, tapi gimana? Allah takdirkan saya untuk tidak berpuasa. Ya itu perasaan seperti itu bagus. Bagus, tapi jangan berburuk sangka kepada Allah ya. Karena terjadinya haid dan mens bagi wanita itu terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Dan kalau wanita yang sedang haid atau mens, dan kemudian tidak bisa sholat, nggak bisa berpuasa, ya, maka terimalah ya ketentuan itu dengan ikhlas dan ridho. Tidak bersangka kepada Allah, dan itu semua terjadi dengan izin Allah, dan ini merupakan ujian baginya. Dan tidak menutup pintu untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Meskipun tidak sholat, tidak berpuasa, tapi kan kebaikan banyak. Ketaatan-ketaatan banyak. Dia bisa baca Quran, dia bisa bersedekah, dia bisa berdoa, dia bisa beristighfar, dia bisa berselawat, dia bisa bertaubat, dan lain-lain. Ya, jadi ada tumbuhkan perasaan sedih dan sedih dan kalau perlu menangis. Ya, ketika terluput dari melakukan kebaikan dan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Ya, ada perasaan sedih ini adalah sesuatu yang positif. Ya, dan itu adalah hasil juga dari kebaikan sebelumnya yang Allah terima. Ya, ada perasaan kepengen lagi ibadah. Ya, ternyata dia tertidur. Dia pengen bangun malam, mudah-mudahan bisa nih. Wah, nggak bisa, ternyata tertidur. Atau mungkin ada sebab lainnya. Ya. Yang keempat, jamaah sekalian. Yang keempat, tanda diterimanya ibadah Ramadan yang keempat adalah orang tersebut terlihat semakin mulia akhlaknya. Ya, semakin mulia akhlaknya, luar biasa. Ya, mudah dia menahan emosi, mudah dia menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan manusia, mudah dia untuk menahan lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya. Akhlaknya semakin baik, semakin sabar, semakin ikhlas, semakin tidak buruk sangka kepada sesama manusia, hatinya semakin bersih. Ya, subhanallah. Akhlak ini tercermin dari perbuatan dan ucapan. Ucapannya orang melihat, Masya Allah, hasilnya semakin terlihat dalam pandangan manusia. Akhlaknya semakin baik. Ya, ini perlu kita evaluasi bersama ya. Karena Islam itu bukan hanya melihat dari akidah dan ibadah saja. Seakan-akan ya kaum muslimin ini melihat bagusnya ya seseorang itu dari sholat puasa, sholat puasa, sholat puasa. Tidak, bukan itu saja Islam. Terkadang ada orang yang sholatnya biasa-biasa saja, ya yang wajib dia kerjakan, yang sunnahnya biasa. Yang puasa juga mungkin dia berpuasa juga, tetapi baca Qur'annya juga mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi dia punya nilai plus dari sisi akhlaknya. Itu bisa melejitkan ibadah kepada Allah. Dengan akhlak itu selevel dia menjadi orang yang banyak beribadah. Ada orang yang bisa beribadah bagus, banyak sekali, tapi akhlaknya rusak. Nah, ini bahaya juga. Karena Islam itu bukan hanya akidah dan ibadah saja, tapi juga membahas tentang akhlak. Dan akhlak itu hasil dari ibadah. Hasil dari akidah. Ya. Karena kita saksikan mungkin diri kita sendiri maupun orang lain. Begitu banyak ya mereka beribadah, baca Qur'annya juga luar biasa, tapi pergaulannya, muamalahnya, komunikasinya dengan sesama kaum muslimin ternyata kok begitu. Ucapannya tidak bisa dijaga, banyak dustanya, janjinya ingkar janji, dan berkhianat. Dikasih amanah, berkhianat. Ya. Berjanji, ingkar janji. Ketika berkata, suka dusta. Sifat-sifat kemunafikan ada pada orang tersebut. Padahal akhlak yang mulia itu sifatnya orang-orang mukmin. Dan sifat yang tercela, akhlak yang tercela itu sifatnya orang-orang munafik. Ya, dengan kita berpuasa sepanjang Ramadan ini diharapkan kita bisa menjadi mukmin. Akhlak kita tuh akhlak seorang mukmin yang bertakwa. Ya. Orang senang sekali bergaul dengan kita. Murah senyum, ya Masya Allah, tidak menjengkelkan orang lain, mudah memaafkan atau meminta maaf. Dan terutama ini masalah amarah ini.
Ya, masalah amarah ini coba kita lihat. Kita ini semakin mudah emosional tidak? Semakin mudah tersinggung tidak? Karena puasa itu tidak makan, tidak minum, jamaah sekalian, itu menjadikan hawa nafsu kita terkendali. Orang yang tidak makan, tidak minum, dan puasanya itu bagus kualitasnya, dia akan semakin mudah untuk tidak emosional. Jangan marah-marahan terus. Jangan emosi, mentang-mentang nggak puasa ya jadi mudah terpancing. Nggak juga. Ketika nggak puasa juga emosi. Ketika nggak puasa, marah-marahan terus. Ketika puasa, marah-marahan terus. Sama saja. Nggak ada perubahan. Ya idealnya kan begitu. Kalau kita tidak makan, tidak minum, maka syahwat semakin berkurang. Tingkat syahwat berkurang, ya, tingkat emosional berkurang, kita semakin sabar, dan memang dilatih untuk bersabar. Bulan puasa itu 1 bulan kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Kita ya menjaga diri kita dari segala macam perbuatan dosa. Kita banyak melakukan ketaatan-ketaatan agar kita mampu menjadi orang yang bersabar. Sabar, ya. Maka hasil kesabaran itu terlihat dari sisi akhlak. Nah, jadi kalau seandainya sampai hari ini ternyata kita masih emosional, masih gampang marah, gampang tersinggung, ya, gampang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain dan lain-lain lah ya. Namanya akhlak tuh luas sekali ininya penjabarannya, maka naudzubillah bisa jadi amal sebelumnya belum diterima. Karena kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah hasil dari kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ya. Yang kelima jamaah sekalian, tanda diterimanya ibadah Ramadan yang kelima, orang tersebut semakin bersih hatinya. Semakin bersih hatinya dan khusyuk, mudah tersentuh, ya, mudah terenyuh, dan cepat meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ini poin yang kelima. Semakin bersih hatinya dan semakin khusyuk. Bersih hatinya, itu dampak dari puasa. Ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Balasan dari ketaatan adalah ketaatan. Maka orang tersebut semakin bersih hatinya. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri. Hatinya bersih, qalbun salim. Dengan berpuasa itu bisa membersihkan hati. Ya, bukannya semakin kotor, bukannya semakin keras. Masa kita berpuasa tapi hati semakin keras? Masa kita berpuasa, hati semakin kotor? Nggak mungkin, ini bertentangan sekali dengan puasa. Karena tujuan puasa itu untuk membersihkan hati. Tujuan puasa itu untuk menjadikan orang sabar. Untuk akhlak menjadi mulia. Tujuan puasa itu agar kita semakin khusyuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan puasa itu diharapkan kita semakin mudah tersentuh, meneteskan air mata. Mudah tumbuh rasa takut kepada Allah. Bukannya semakin jauh. Ya, jadi bisa jadi orang-orang banyak berpuasa ya, sama-sama berpuasa, tetapi hasilnya berbeda. Tingkat kualitas puasanya berbeda. Meskipun sama-sama puasa. Nah, ini perlu diperhatikan ya jamaah sekalian, bahwa kita ingin bukan sekedar lapar dan haus semata. Karena Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya. Nggak dapat apa-apa, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, kebaikan, ketaatan setelahnya. Betapa banyak orang berpuasa, kata Nabi. Nggak dapat apa-apa, kecuali lapar dan haus saja. Lapar, haus, lapar, haus. Itu saja yang dia dapatkan. Nggak ada hasil apapun. Na'udzubillah. Begitu juga, rubba qa'imin laisa min qiyamihi ila ta'bu wan nasab. Betapa banyak orang yang sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih, ya, di bulan Ramadan, nggak dapat apa-apa dari ibadah Ramadan yang dia lakukan, kecuali capek dan letih saja. Capek, letih saja. Jadi perubahannya tidak ada. Bayangkan jamaah sekalian, belasan abad yang lalu, Rasul sudah menginformasikan tentang masalah ini. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa. Betapa banyak orang yang sholat malam. Nggak dapat apa-apa. Bukan orang nggak ibadah loh. Kalau nggak ibadah, kita katakan ya nggak dapat apa-apa. Ini ibadah, kata Nabi, mereka ibadah, tapi nggak dapat apa-apa.
hanya lapar dan haus dari ibadah puasanya, hanya capek dan letih lelah saja dari ibadah salat malamnya. Ya kenapa? Karena mereka bisa jadi tidak ikhlas atau tidak sesuai tuntunan sunnah Nabi SAW dalam beribadah, ya, atau mereka kurang kesungguh-sungguhan, kurang semangat, kurang perjuangan dan pengorbanan, ya, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Sehingga sampai hari ini hatinya belum bersih, masih suuzon sama orang lain, ya, masih ngeyel, masih membantah, masih mengingkari, masih mendustakan, subhanallah. Padahal kebenaran sudah jelas sekali di depan mata. Ini dari Allah, ini dari Rasul. Sudah, mau apa lagi? Jangan dibantah. Kita ini kan manusia, ciptaan Allah. Dan Rasul diutus untuk menyampaikan syariat kepada kita. Kenapa kita bantah? Mati itu pasti. Dosa banyak, amal sedikit. Lalu mau ngapain kita? Nanti dapat azab bagaimana? Siksa kubur menanti. Jangan kita sombong dengan amal yang kita lakukan saat ini, jamaah sekalian. Karena ibadah kita itu belum ada apa-apanya. Masih sedikit, sangat-sangat sedikit. Saya dan Anda sama. Kita sama-sama pendosa ini. Saya juga. Ya, sama-sama kita berusaha berubah ini. Sama-sama kita kepengen menjadi orang yang lebih baik. Ya, menjadi orang yang diterima amal ibadah Ramadannya. Bahkan bukan ibadah Ramadan saja, semua ibadah sepanjang hidup sampai mati. Ingin diterima. Ya, maka tanda-tanda yang saya sebutkan ini nomor 1 sampai nomor 5, 6 dan 7 nanti sekalian ya semuanya, ini merupakan sesuatu yang bisa kita peroleh dengan izin Allah. Kalau memang kita ada usaha, ada ikhtiar, ada perjuangan yang maksimal. Karena Allah tidak akan memberikan itu kepada orang yang tidak mau berusaha. Ya, kalau kita betul-betul berdoa, minta sama Allah, kita ikhtiar, kita usaha, tawakal, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan tanda-tanda orang yang Allah terima ibadah Ramadannya. Karena memang ini semua tidak akan bisa kita peroleh kecuali jika Allah mengizinkan. Jika Allah menghendaki. Jika Allah memberikan kekuatan dan kemampuan. Tapi Allah memberikan itu kan menunggu kita ada nggak usahanya. Baik. Sekarang di poin yang ke-6. Tanda-tanda Ramadan diterima yang ke-6. Ya, ini pasti ini. Nomor ke-6 adalah ketika orang melakukan kebaikan, ibadah sepanjang Ramadan, ya, dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka ia pun akan senantiasa mengikuti syariat. Senantiasa mengikuti syariat yang telah dicontohkan dan diamalkan serta diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini poin ke-6 ya. Dia akan semakin mengikuti Rasulullah. Nggak mungkin dia mengikuti yang lain. Dia semakin menyesuaikan agama dia, cara beragamanya, bagaimana Rasul beragama. Semakin hari semakin berkualitas iman dan ketakwaannya. Ya. Kalau orang yang berpuasa Ramadan, dia bangun malam, dia sholat tarawih dan lain-lain, tapi ternyata semakin banyak sesuatu yang menyelisihi sunnah. Nggak sesuai syariat. Ada apa ini ya? Ada nggak orang seperti itu? Ada. Rajin dia puasanya, rajin dia sholat malamnya, rajin dia untuk bersedekahnya, tapi kenapa kok belum juga terlihat tanda-tanda perubahan-perubahan yang semakin baik, yaitu dengan cara dia semakin mengikuti sunnah. Cara beragamanya itu benar, bukan dibuat-buat, ya, bukan diada-adakan, bukan beragama mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti logika semata atau kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak, seperti itu bukanlah ibadah yang diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan, yang amalan tersebut kata Nabi tidak berasal dari kami, nggak ada keterangannya dari kami, dari Rasulullah dan para sahabat, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Ya. Jadi inti dari tema kita pada sore hari ini, jamaah sekalian, adalah bagaimana wujud nyata dari perubahan-perubahan yang lebih baik. Ini contoh-contoh saja yang kita sebutkan ini. Kebaikan itu banyak sekali, perubahan itu banyak sekali. Ini contoh-contoh kecil yang kita sebutkan dari sampai poin ke-6 ini. Yang jelas nggak bisa tidak, harus kita mengikuti Rasulullah. Dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, kita mengikuti contoh yang terbaik, qudwatun hasanah. Jangan sampai sudah berpuasa Ramadan,
kita sudah salat tarawih, baca Quran dan lain-lain, tapi cara beragamanya masih begitu saja. Tidak mau mengikuti Rasul sebagai contoh tauladan. Tapi kan ini nggak sesuai dengan zaman kita, Pak Ustadz. Zaman kita sudah berubah, subhanallah. Al-Quran itu sampai hari kiamat, Bapak Ibu. Ya, Islam itu sampai hari kiamat. Harus sesuai Quran dan hadis. Itulah kata Allah, orang yang tidak sesat selama-lamanya. Jangan mengatakan ini zaman sudah berubah, ini penuh dengan fitnah, kita nggak bisa begini, kalau begini kita nggak bisa hidup, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Sesuaikan saja dengan syariat. Karena kita ini hamba Allah, dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Dan Allah turunkan Al-Quran, dan Rasul diutus oleh Allah untuk sepanjang hidup kita. Meskipun tantangan pasti ada, ujian pasti ada, hambatan pasti ada. Itu namanya konsekuensi hidup di dunia, penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi jangan kita menolak syariat. Ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, yang terakhir, tanda-tanda diterimanya Ramadan, ya, berarti ada kebaikan-kebaikan setelah kita melakukan ibadah. Apa itu? Senantiasa menjadikan akhirat lebih kita pedulikan daripada perkara dunia. Ini yang terakhir, yang ketujuh. Perhatian kita, kepedulian kita, kesungguh-sungguhan kita tentang perkara akhirat lebih besar, lebih banyak persentasenya dibandingkan perkara dunia. Dari sisi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Coba kita evaluasi. Sampai hari belasan ini. Atau nanti setelah selesai Ramadan, selesai sampai habis. Bagaimana perhatian kita tentang akhirat? Hidup di akhirat, kehidupan kita yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat hidup kita sebetulnya. Kita sebentar di sini nggak lama. 70 tahun atau 80 tahun barangkali. Itu udah banyak sekali bonusnya. Ya. Jadi kehidupan sebenarnya, yang sebenar-benarnya hidup itu adalah akhirat. Makanya Nabi mengatakan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sejati, yang hakiki, melainkan kehidupan nanti di akhirat. Ya. Maka seorang mukmin yang bertakwa, yang Allah berikan dia tambahan hidayah, tambahan taufik, ya, dia dapat kebaikan setelah kebaikan. Karena dia melakukan kebaikan, Allah berikan pahala berupa kebaikan. Dia melakukan kebaikan, Allah berikan kebaikan berupa ketaatan. Dia melakukan kebaikan, Allah jadikan dia semakin baik. Nah, nomor 7 ini adalah dia menjadikan akhirat sebagai tujuannya, bukan dunia. Dan akhirat lebih banyak persentasenya yang dia persiapkan bekal untuk bisa sampai ke sana. Sebelum datangnya malaikatul maut untuk mencabut nyawa, dia siapkan bekal. Perhatian ke akhirat lebih besar. Dunia dicari, silahkan. Dia mencari nafkah, barangkali seorang suami. Ya, dunia dicari, silahkan. Karena dia sedang hidup di dunia. Bukan berarti ditinggalkan semua dunia. Tidak. Dia hidup di dunia, maka dia mencari dunia, silahkan. Tapi dengan akhirat itu lebih dahsyat perhatiannya. Dari sisi waktunya. Ya, jangan sisa-sisa waktu untuk akhirat. Sebagian besar habis untuk dunia. Nah, ini jangan-jangan dikhawatirkan ya. Jangan-jangan ini orang yang tidak berhasil. Ya, habis waktunya untuk dunia semuanya. Untuk akhirat mungkin ada sedikit sisa-sisanya. Tenaganya, pikirannya habis untuk dunia saja. Untuk akhirat tinggal sisa-sisanya sedikit. Untuk harta juga demikian. Nah, intinya seperti itu. Karena dia tahu hidup di dunia sebentar dan akhirat itu merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya dengan waktu yang tidak pernah bertepi, kekal abadi. Maka otomatis orang yang sehat berpikir dia akan lebih mendahulukan akhirat. Kita sehat, kita berakal. Bandingkan dunia dan akhirat, nggak bisa. Bahkan Nabi mengatakan seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke lautan. Ya, perbandingan dunia dan akhirat seperti itu. Seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke lautan, kemudian diangkat jarinya ke atas. Berapa banyak yang masih menempel di jari tersebut airnya? Dia celupkan jarinya ke lautan, kemudian diangkat ke atas. Berapa banyak air yang masih menempel di jarinya, semakin hari semakin sedikit, dan air itu semakin lama semakin mengering. Itulah dunia. Sedangkan lautan yang sangat luas itu akhirat. Itu perbandingan yang luar biasa. Ya, maka cinta kepada akhirat, cinta kepada kehidupan yang sejati, yang hakiki, cinta, senang untuk bisa bertemu dengan Allah, rindu untuk bertemu Allah, dan rindu untuk kembali kepada Allah, ingin mendapatkan surga. Itu menjadi tujuan utama dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian jamaah sekalian ya, ada 7 poin yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Tanda-tanda Ramadan diterima. Jadi intinya adalah disebutkan oleh para ulama, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan ya adalah balasan kebaikan selanjutnya. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Jadi tinggal kita nih, kita lihat. Kita bisa evaluasi sepanjang hidup. Bukan hanya Ramadan, sepanjang hidup. Kalau kita melakukan dosa, jangan-jangan ini dosa akibat dosa sebelumnya. Nah, begitu kita berpikirnya. Kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, sampai hari ini belum berubah juga. Belum mau masuk Islam secara kafah. Belum mau masuk Islam, menerima Islam secara sebenar-benarnya. Masih terbuka auratnya. Ya, masih korupsi juga. Masih ya melakukan gibah juga dan lain-lain perbuatan-perbuatan dosa. Jangan-jangan ini akibat dari dosa sebelumnya. Nah, itu kita harus berpikir seperti itu. Dosa apa sebelumnya? Sehingga kita melakukan dosa lagi gitu loh. Dosa itu ya balasan dari dosa sebelumnya. Dosa yang kita kerjakan saat ini adalah balasan akibat dari dosa sebelumnya yang kita belum bertaubat. Kalau kita sudah bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah ya setelahnya kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, demikian. Ya, Bapak yang memimpin house ya, barangkali bisa dibacakan kalau sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga para jamaah sekalian mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, pasti kita semua akan merenung bagaimana puasa kita setelah 15 hari berjalan, 14 hari berjalan ini, sampai dengan hari ini bagaimana dan ke depan bagaimana. Terus terang masih kita buka kesempatan juga nih Pak Ustadz. Kalau di chat belum ada atau ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Tapi kalau belum ada, mungkin dimulai dari saya dulu Pak Ustadz, sebagai pembuka. Jujur saya juga merenung ketika Pak Ustadz sampaikan 7 tadi, yang tanda-tanda diterimanya Ramadan kita. Saya jujur berniat puasa tahun ini, niatnya sudah bulat ingin lebih baik daripada tahun lalu. Maunya begitu. Kenyataannya yang diperoleh adalah awal-awal puasa tidak pernah saya merasa sakit seperti sekarang. Sakit dalam arti kata sakit seperti orang mah. Nggak pernah. Seumur-umur dari SMA saya insya Allah puasa sih tidak pernah batal gitu ya Pak Ustadz. Batal dalam arti kata kalau melakukan kesalahan atau apa mungkin iya, tapi batal secara fisik tidak pernah. Nah ini kemarin ini saya sakit, terus kemudian jadi merasa, aduh puasa saya berkurang tahun ini. Saya ingin lebih baik dari tahun lalu kok tidak bisa gitu ya. Tidak kejadian, ada 1 minggu saya merasa seperti ini. Dan dengan mendengar kayak begini kan ada rasa, tadi Pak Ustadz bilang, ada rasa pesimis, ada rasa optimis. Kita tentu harus yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu yang kita kerjakan, insya Allah kalau kita yakin dan kita mau, dan itu akan kita mohonkan untuk diterima. Bagaimana Pak Ustadz tanggapannya mengenai hal ini? Ya, baik. Iya, syafakallah Pak. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Ya, dan semoga Bapak bisa bersabar untuk menghadapi ujian dari Allah. Ya. Iya. 1 minggu Bapak sakit sehingga tidak bisa berpuasa. Puasa Pak, insya Allah puasa. Oh, puasa juga? Tetap puasa. Oh, puasa. Alhamdulillah. Cuma puasanya mungkin karena nggak bisa maksimal jadinya ya. Iya. Karena sakit tadi sehingga nggak bisa maksimal ya. Iya. Baik. Semua terjadi dengan izin Allah. Ya, dan Allah pun tahu itu bukan suatu kesengajaan kan. Tapi ada uzur sehingga tidak bisa lebih banyak ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya barangkali. Dan Allah Maha tahu kelemahan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Kalau kita tanpa uzur tadi, lalu kita tidak ada peningkatan, nah itulah yang jadi pertanyaan buat kita semuanya. Kenapa nggak ada peningkatan? Kan nggak ada uzur, nggak ada hambatan, nggak ada alasan. Ya, sehingga dikhawatirkan jangan-jangan, nah itu jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang tidak lebih baik.
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena nggak ada uzur kok nggak lebih baik, sedangkan balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Tapi karena tadi ada uzur, tentunya bisa dimaklumi, ya, bisa dipahami dan dimaklumi, dan Allah pun Maha mengetahui kondisi hambanya. Dan bisa jadi, saya katakan bisa jadi, dalam pandangan Allah, apa yang Bapak terima itu lebih baik dibandingkan Bapak sehat. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang mungkin kita bingung ya. Bisa jadi sakit yang Bapak terima itu dalam pandangan Allah itu lebih baik jika Bapak sehat. Sakit itu lebih baik dibandingkan kalau kondisi Bapak pada saat itu sehat. Karena terjadinya sakit dengan izin Allah. Allah berkehendak demikian. Dan bisa jadi dengan sakit itu dengan sikap yang benar. Yaitu dengan ikhlas, menerima sakitnya, kemudian sabar, kemudian ridho dengan ketetapan Allah, tidak buruk sangka kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Bisa jadi, saya katakan, dengan sakit itu sedang berpuasa, sakit 10 hari lagi, atau seminggu mungkin. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang lebih nilainya lebih besar, lebih banyak plusnya dalam pandangan Allah. Dibandingkan kalau Bapak kondisinya sehat. Ya, kita selalu berbaik sangka, selalu optimis bahwa ini terjadi dengan izin Allah dan saya sebetulnya nggak mau seperti ini. Saya pengennya sehat. Dengan sehat itu mungkin saya akan lebih baik. Iya, itu kata kita. Tapi kata Allah mungkin beda. Allah mengatakan bahwa justru kamu dengan sakit ini akan lebih baik. Nah, begitu. Jadi jangan kita kembalikan kepada diri kita terus. Tapi kita kembalikan, bisa jadi ini dalam pandangan Allah lebih baik. Buktinya apa? Allah jadikan sakit. Allah izinkan terjadinya sakit. Berarti kan ini adalah suatu kebaikan juga. Kalau, sekali lagi, disikapi dengan benar. Tapi kalau kita sakit lalu ngedumel, kita dongkol, kita jengkel, kita marah-marah terus, kita nggak terima sama Allah, nah itu tentunya nggak ada manfaat. Tapi kalau kita sikapi selama disikapi dengan benar tadi, maka bisa jadi itu lebih baik dibandingkan Bapak kondisinya sehat. Ya, coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Ya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Al-Baqarah 216. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai padahal itu baik menurut penilaian Allah. Di sisi Allah itu baik. Kita nggak suka nih, tapi Allah mengatakan ini baik untuk kamu. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu sukai, kamu inginkan, padahal Allah mengatakan itu nggak baik. Ya, Allah lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui hakikatnya. Allah lebih mengetahui hikmahnya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita berpegang terus dengan Al-Baqarah ini 216, maka hidup kita tenang, Pak. Hidup kita tenang, kita juga akan lebih mudah optimis, dan kita tidak akan pesimis. Karena kita tahu ayat ini, salah satunya ini. Ya, ayat ini, bahwa bisa jadi dalam pandangan kita, kalau kita hanya berpandangan pada diri kita sendiri, ya saya nggak bisa puasa nih, kayaknya tahun ini saya jelek deh puasanya dibandingkan tahun yang lalu. Buktinya saya sakit, saya nggak bisa maksimal. Al-Quran cuma sedikit saya bisa baca, tahajud saya nggak bisa, ini nggak bisa. Ya. Lalu kita mengatakan, ya ini pasti lebih jelek dibandingkan tahun yang kemarin. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dengan sakit itu justru itulah yang bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah itu. Kenapa? Al-Baqarah 216. Kata Allah, bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai, tapi itu baik di sisi Allah. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai, engkau inginkan. Tapi menurut Allah itu justru nggak baik. Untuk dirimu, Allah tahu masing-masing hamba ini mana yang lebih baik untuk mereka. Ya. Jadi masalahnya kepada sikap saja sebetulnya. Bagaimana sikap kita menghadapi ketika mendapatkan nikmat, hendaknya kita bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, hendaknya kita bersabar. Dua modal orang-orang beriman. Bahagia terus selama di dunia. Orang beriman, bertakwa, bahagia selama di dunia ini. Kenapa? Dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat ujian, dia bersabar. Selesai. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara yang
menimpa orang-orang beriman. Menakjubkan, mengagumkan orang-orang beriman ini, kata Nabi. Yaitu apa? Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Ketika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan sakit, dan lain-lain, maka mereka bersabar. Semuanya baik untuk mereka. Bersyukur, baik untuk mereka. Bersabar, baik untuk mereka. Sama-sama baik, Pak. Sehat, mereka baik. Sakit pun, mereka baik. Dalam pandangan Allah. Makanya kita sesuaikan itu dengan pandangan Allah. Jangan menilai dari diri kita sendiri. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian ada pertanyaan yang pertama. Tadi saya bertanya untuk membuka supaya, karena belum ada di chat maupun ada yang bertanya. Intinya pertanyaannya adalah, apakah saat haid, sedang mens gitu ya, boleh membaca Al-Quran? Jika boleh, bagaimana ketentuannya? Mohon Pak Ustadz jawabannya. Terima kasih. Iya. Ketika sedang haid, ya, boleh untuk membaca Al-Quran. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi sedang haid. Yang jadi permasalahan itu adalah beda pendapat para ulama ketika membacanya boleh nggak memegang mushaf. Itu beda pendapat di kalangan para ulama. Kalau membacanya boleh, ya, tapi memegang Al-Qur'annya itu karena dianggapnya belum suci dari haid. Apakah boleh langsung memegang mushafnya atau dia membaca dengan hafalannya saja? Ya barangkali kalau orang yang hafal Quran 30 juz, wanita itu hafizah, ya nggak masalah, dia nggak pegang Quran. Dia bisa mengulang-ulang bacaannya. Tapi kan nggak semua wanita yang hafal Quran 30 juz. Ya, maka untuk masalah memegangnya ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis bahwa orang wanita yang sedang haid itu tidak boleh untuk memegang mushaf. Tetapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, dan dilemahkan oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan hadisnya lemah, dhaif. Larangan wanita haid untuk menyentuh atau memegang Al-Quran. Nah, karena hadisnya dhaif, maka kembali kepada hukum asal, yaitu boleh untuk membaca Quran dan sekaligus memegang Al-Quran. Dan kalaupun adanya keraguan-raguan, barangkali saya masih ragu-ragu boleh atau tidak, maka pelajari lebih lanjut, dan gampang saat ini kan, nggak mesti langsung ke mushaf yang kita pegang, tapi kita bisa lihat di HP juga ada, di laptop juga ada, di tab juga ada, ya. Al-Quran itu kita bisa baca dari HP masing-masing. Ini kan bukan mushaf, ini HP. Mushaf itu artinya Al-Quran yang 30 juz itu yang isinya lafaz-lafaz Arab semuanya tanpa terjemahan. Ya, kalamullah semua, perkataan Allah yang tanpa terjemahan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu namanya mushaf. Ya, tapi kalau yang kita pegang itu ternyata HP, ya, maka itu namanya bukan mushaf. Ya, jadi sekarang kita punya sarana-sarana yang lain, tidak langsung ke mushaf, bisa kita ambil sebagai alternatif. Tapi kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif, maka kita kembali kepada hukum asal. Tidak apa-apa juga untuk memegang Al-Quran dan membacanya sekaligus ketika wanita tersebut sedang haid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan menjawab. Pak Ustadz, di kolom chat ini agak banyak, jadi mudah-mudahan waktunya terkejar. Jadi saya bacakan satu, Pak Ustadz jawab. Ini memang di luar tema, tapi saya coba mengurut aja Pak Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini pertanyaannya adalah, berwudu di saat mau tidur, bolehkah setiap usapan hanya satu kali semua? Apakah ada sunahnya Pak Ustadz? Mungkin ini cukup boleh atau tidak aja Pak Ustadz. Satu Iya, usapan. Boleh. Iya, boleh. Ya, itu wajibnya satu kali. Ya, sunnahnya 2 atau 3 kali. Baik, berarti terjawab ya sudah ya. Kita lanjut ke berikutnya. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz. Ada dua hal yang terus belajar, yaitu bakti pada orang tua dan tanpa sadar diajak atau menjalankan pekerjaan mengelantur bahas orang lain. Apa saja karakter secara umum orang tua sehingga kita bisa ikhlas dan sabar serta semangat berbakti? Yang kedua, batasan gibah yang bagaimana? Jazakallah khair. Izin bertanya, ada dua hal yang terus belajar, yaitu bakti pada orang tua dan tanpa sadar diajak untuk menjalankan
pekerjaan ngelantur bahas orang lain. Ini saya kurang nangkep sedikit sih pertanyaannya Pak Ustadz. Nggak tahu Pak Ustadz ya. Mungkin boleh disampaikan kembali gitu ya. Yang jelas batasan apa yang bagaimana kita bisa ikhlas dan sabar sama semangat berbakti. Yang kedua batasan gibah yang bagaimana. Mungkin saya skip dulu Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan berikutnya. Kita sudah berhijab sekarang. Bolehkah memperlihatkan foto-foto yang lama sebelum kita berhijab kepada saudara atau teman? Apakah itu berdosa? Ya. Subhanallah, bagi wanita yang sudah berhijab, untuk apa tujuannya? Menunjukkan foto-foto di masa lalu kepada orang lain. Apalagi kepada laki-laki yang bukan mahram, tentunya berdosa. Ya, nggak boleh menunjukkan itu kepada laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau laki-laki itu mahram kita atau sesama wanita, ya boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari atau kalau bisa, mohon maaf, dihilangkan sajalah. Dihilangkan saja, dimusnahkan itu lebih baik. Kenapa? Karena kita khawatir foto-foto itu berceceran dan akhirnya dilihat oleh orang lain yang tidak boleh untuk melihatnya. Kita sudah simpan hati-hati, tapi kan akhirnya terlihat oleh orang lain. Atau mungkin nanti oleh anak kita, oleh cucu kita, atau siapa saja yang bisa melihat, lalu diperlihatkannya kepada orang lain. Dikhawatirkan. Maka kalau disebut dosa, dosa itu kalau memang diperlihatkan kepada orang laki-laki lain yang bukan mahram. Itu jelas nggak boleh kan? Karena wanita itu harus tertutup auratnya dan tidak boleh memperlihatkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau sesama dengan laki-laki yang mahram, kemudian sesama wanita, ya itu boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya untuk apa diperlihatkan? Sebaiknya jangan diperlihatkan. Ya kenapa? Nanti mereka jadi tahu aib kita. Ini aib masa lalu, meskipun semua orang tahu siapa kita sebelumnya, tapi nggak perlu diperlihatkan. Karena aib itu hendaknya ditutup. Aib itu bukan disebarluaskan, bukan diperlihatkan, bukan dipertontonkan, bukan ditampakkan. Wanita yang terbuka auratnya pada masa lalu di situ ada gambar-gambar siapa saja laki-lakinya, segala macam, ya sama saja dengan membongkar aib ya. Maka sebaiknya dihindari, dan kalau sudah jatuh kepada laki-laki yang bukan mahram yang tidak boleh melihat, tentunya jadinya dosa. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan rahmat taufik kepada Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, ada kala kita futur. Apakah kemudian ketika kita futur tanda dari amal kita sebelumnya tidak diterima? Satu lagi adalah, apakah kita ketika melakukan kesalahan dosa yang sama setelah Ramadan, berarti amal ibadah Ramadan kita selama Ramadan sebelumnya juga tidak diterima? Demikian Pak Ustadz pertanyaannya. Iya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ini. Iya, bukan berarti kita nggak bisa berdosa lagi, jamaah sekalian. Jangan membayangkan bahwa kalau kita puasa Ramadan nih 1 bulan, maka setelahnya kita nggak dosa lagi. Wah, hebat sekali kita. Itu namanya malaikat dong. Kita berubah menjelma menjadi malaikat, nggak punya dosa. Bukan begitu maksud tema pembahasan kita pada sore hari ini. Artinya, kebaikan-kebaikan yang kita akan lakukan itu lebih banyak dibandingkan keburukan. Ya, itu tanda-tanda bahwa kita itu adalah orang yang diterima amal ibadahnya. Kebaikannya, ketaatannya lebih banyak, kebaikan ketaatan lebih banyak dibandingkan dosa, dibandingkan keburukan. Tapi bukan berarti setelah selesai Ramadan nggak punya dosa lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin, selama-lamanya tidak mungkin. Meskipun sudah diterima, Masya Allah, ini sudah bertakwa, sudah soleh dan soleha, Masya Allah. Lalu kemudian dia kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti lepas total dari dosa. Tidak mungkin. Dia bisa futur, iya bisa futur. Dia bisa berdosa, iya bisa berdosa. Cuma tingkatnya sedikit sekali dosanya, karena kebaikan lebih banyak, kesalahan lebih sedikit, dan itu semakin lebih baik. Dan kalaupun futur, turun imannya sedikit. Tidak bisa kita hindari. Manusia pasti pernah turun iman dan akan kembali turun iman. Ya, turun imannya sedikit dan naik lagi lebih baik, lebih cepat. Jadi lebih sedikit turunnya dan cepat naiknya. Berbeda sama orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Na'udzubillah. Apa yang terjadi dampaknya? Turun imannya sangat jauh dan sangat lama naiknya ke atas.
Nah, itu pertanda jangan-jangan ada sesuatu pada diri kita. Turunnya sangat jauh, futurnya sangat banyak futurnya, dan lama sekali naiknya. Nah, kalau orang yang Allah jaga, balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Kalaupun dia futur, Allah jaga. Futurnya sedikit, dan tidak lama-lama, cepat lagi naik ke atas. Jadi futur bukan berarti dihilangkan total. Nggak bisa juga. Karena iman itu, kata Rasul SAW, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu kondisi sampai mati. Nggak bisa kita lepas dari itu. Cuma kalau kondisi orang yang diberikan balasan kebaikan oleh Allah di dunia, kalaupun dia futur sedikit, kalaupun dia futur sebentar, kalaupun dia futur nggak jauh-jauh banget, ya, dan naik lagi cepat ke atas. Dan kalaupun dia berdosa, dia segera istighfar. Kalaupun dia melakukan kesalahan, kesalahan yang sedikit, dan cepat kembali kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Intinya adalah ketaatan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia melakukan kebaikan lebih banyak, lebih berkualitas, lebih sungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih banyak dibandingkan ya sebelum-sebelumnya. Itu saja maksudnya. Jadi bukan berarti setelahnya nggak punya dosa lagi, nggak mungkin. Iya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut Pak Ustadz. Apakah malam Lailatul Qadar itu hanya dapat diraih kalau kita itikaf di masjid? Iya, itikaf di masjid. Itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Kalau masalah itikaf itu artinya berdiam diri. Ya, berdiam diri di mana? Di masjid, bukan di rumah. Kalau kita itikaf di rumah, enggak sah itikafnya. Itikaf di rumah, itikaf di mana selain masjid, enggak sah itikafnya. Kalau masalah itikaf, harus di masjid. Tapi untuk meraih malam Lailatul Qadarnya, tidak mesti di masjid. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bisa saja di rumah. Mungkin juga di jalanan. Mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat panjang kan. Malam itu mulai kapan masuknya? Maghrib. Mulai maghrib itulah malam. Nah, sampai kapan? Sampai datangnya waktu subuh. Jadi panjang sekali malam itu. Malam Lailatul Qadar, malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Dan malam itu panjang, bukan hanya terjadi malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 jam misalnya, hanya 2 jam. Bukan, sepanjang malam itu malam Lailatul Qadar. Sepanjang malam itu, itulah malam Lailatul Qadar. Ya, dari mulai maghrib sampai datangnya waktu subuh. Ya, dan itu nggak ada kaitan dengan i'tikaf. Orang yang di rumah pun bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, orang yang di jalanan juga bisa. Pokoknya intinya di malam itu dia memang beramal kebaikan, dia beramal soleh, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di malam itu dia banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, insya Allah dengan demikian dia memperoleh keberkahan, dia memperoleh kebaikan. Ya, tapi kalau memang dia sanggup untuk bisa berada di masjid bagi laki-laki maupun wanita, silahkan. Tapi sebetulnya itu hanya persyaratan iktikaf, bukan Lailatul Qadar. Untuk Lailatul Qadar tidak mesti harus di masjid. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, saat ini pukul 17.18. Mungkin kelihatannya hanya 3 yang bisa dijawab. Saya bacakan 1, 2. Yang ketiga nanti akan berkaitan dengan tema kita. Yang 1, 2 pertama ini mungkin tidak. Insya Allah nanti jadi penutup berkaitan dengan tema kita sore ini. Jadi pertanyaan yang pertama ini izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada batasan safar tertentu yang mana kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan puasa karena safar tersebut? Iya, intinya safar itu kita boleh untuk berbuka, ya. Apakah kita kuat ataupun tidak kuat berpuasa. Ya, safar kita misal dari Jakarta ke Surabaya, cuma 1 jam pesawat ya. Sebetulnya kan kita kuat, insya Allah 1 jam dari Jakarta Surabaya kita masih kuat untuk berpuasa. Tetapi kalau kita ingin berbuka, boleh. Karena jarak safarnya sudah termasuk safar. Kita boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Karena sudah termasuk jarak safar. Tapi kalau safarnya untuk tujuan maksiat, nah ini nggak boleh, dosa dia. Ya, dia berbuka puasa, tapi tujuannya maksiat, nah dia berdosa.
tujuannya untuk bermaksiat melakukan safar itu, maka dia berdosa. Ya, tapi kalau dia tujuan safarnya untuk kebaikan, ada bisnis, ada silaturahmi dan lain-lain, maka diperbolehkan untuk dia berbuka dan diperbolehkan juga untuk tidak berbuka. Demikian. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah yang terjadi bila seseorang yang selalu berdusta dan berkhianat hingga pada bulan Ramadan? Seperti menjadi kebiasaan yang pada akhirnya ketika berusaha diingatkan ternyata orang ini tidak merasa mengkhianati orang lain. Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Seseorang yang sedang berpuasa tentunya dia harus menjauhi semua perbuatan itu. Memang puasanya tidak batal. Batalnya puasa karena makan, minum, jima. Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, insya Allah dia tetap dianggap berpuasa. Tetapi dengan dia masih menggibah, masih berkhianat, ya, maka itu bisa membatalkan bukan puasanya, membatalkan pahala puasa. Dikhawatirkan seperti itu. Pahalanya yang bisa jadi hilang atau minimal berkurang, minimal. Kalau puasanya sah, kita bicara sah atau tidaknya, ya sah puasanya karena tidak makan, tidak minum, tidak jima, puasanya sah. Tapi apa manfaatnya? Pahalanya tidak ada. Puasanya sah, tapi pahala tidak ada, untuk apa manfaatnya? Capek-capek saja kan, kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa, nggak dapat apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus semata. Kenapa? Karena itu tadi, gibah tadi. Salah satunya, karena dia berbohong, dia berdusta. Nggak dapat apa-apa. Puasanya sah, sah. Tidak makan, tidak minum, tidak jima. Dari mulai subuh sampai maghrib. Ya. Tapi bukan masalah sah di sini, pahalanya ada nggak? Karena kita kan kepengennya ibadah itu sah dan ada pahala, kan begitu. Nah, kalau dia iringi dengan ghibah, dia berkhianat, dia berdusta, dia berbohong, nah ini dikhawatirkan bisa mengurangi pahala atau bisa jadi tidak punya pahala sama sekali. Itu kembali kepada tingkat kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan ini tidak juga menjadi pertanyaan terakhir. Tapi kalaupun terakhir, karena ini penutup, berkaitan dengan tema kita hari ini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah setelah 7 tanda tersebut belum semua kita dapat atau kita lakukan, apa tindakan kita yang utama harus kita segera lakukan agar sisa 15 hari Ramadan ini kita masih mengharapkan amalan Ramadan kita diterima? Begitu Pak Ustadz. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini contoh-contoh saja yang saya sampaikan tadi dari kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita miliki. Ini kan target-target kita ya. Ya, intinya apa? Cuman satu intinya. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kata Allah melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan. Jadi intinya setelah kita berpuasa, setelah kita beribadah, kita dapat lagi kebaikan-kebaikan berikutnya, mampu melakukannya. Nah, 7 perkara tadi hanya contoh-contoh saja. Sebetulnya kebaikan kan sangat banyak. Ada lagi 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Karena kebaikan itu sangat banyak. Saya memberikan contoh 7 saja. Ya, kurang lebih seperti inilah kebaikan-kebaikan yang kita bisa jadikan contoh target kita. Ya. Dan kalau seandainya kita ingin mendapatkan target yang seperti yang kita bahas tadi, tentunya kita harus, ya pertama, tetap kita mengikhlaskan niat kita dalam beribadah. Jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah, jangan sombong. Itu yang pertama kali. Ya, jangan sampai, karena ibadah Ramadan ini sangat banyak yang kita lakukan ya. Kadang-kadang kita bingung dengan diri kita sendiri. Hebat saya, nggak nyangka saya sehebat ini. Udah ujub itu, bangga berbesar diri. Iya, kenapa? Karena di hari-hari lain dia nggak pernah beribadah seperti ini. Wah, saya bisa bangun malam, saya bisa sholat tarawih, bahkan di status WhatsApp-nya, Pak, status WhatsApp-nya, Alhamdulillah, saya sudah khatam Al-Quran. Dia menceritakan, subhanallah, untuk apa menceritakan ke orang lain kalau dia sudah mengkhatamkan Al-Quran? Nah, ini kan bisa menghilangkan, pahalanya hilang. Kalau tujuannya ingin dipuji, ya. Kalau menceritakan itu ingin dipuji oleh orang lain, atau dia pamer, bersedekah pamer, ya pamer-pamer, ini namanya riya. Riya itu bisa menghilangkan amal.
Ya. Jadi hilangkan ria, sum'ah, ujub dan sombong. Ibadah kita sebetulnya sangat sedikit, nggak ada artinya. Yang sedikit ini kita sombong lagi. Ya Allah, dosa kita sangat banyak, amal kita sangat sedikit. Maka langkah pertama, ikhlaskan niat kita dan selalu kita perbaiki tingkat kualitas keikhlasan kita. Ya. Yang kedua adalah kita perbaiki lagi masalah mengikuti sunnah ini. Bagaimana caranya mengikuti sunnah, mengikuti syariat. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan menyelisihi syariat. Terkadang sudah sesuai syariat, tapi nggak ikhlas. Kadang-kadang ikhlas, tapi nggak sesuai syariat. Kadang-kadang ikhlas dan sudah sesuai syariat, tapi ternyata kurang maksimal. Nah, bagaimana caranya? Satu lagi, yang ketiga. Sudah ikhlas, sudah mengikuti sunnah, tata cara ibadahnya. Yang ketiga, bagaimana caranya? Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir. Jangan-jangan tahun depan saya tidak bisa lagi bertemu Ramadan. Jadi tumbuh rasa takut. Ketika tumbuh rasa takut, jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Tahun depan saya tidak lagi bisa bertemu Ramadan. Ketika tumbuh rasa takut seperti ini, maka kita akan semakin termotivasi, semakin semangat. Sehingga bisa meraih 7 poin tadi. Insya Allah, bi'idznillah. Ya, tumbuhkan perasaan takut. Ini poin yang ketiga. Setelah ikhlas dan mengikuti sunnah, tumbuhkan rasa takut. Bahwa jangan-jangan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Karena kita tahu, usia ini tidak ada yang tahu. Ada yang muda mati, yang tua juga mati, yang kaya mati, yang miskin pun mati. Ya, maka kita khawatir jangan-jangan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Kalau kita punya sikap seperti ini, insya Allah kita akan semakin lebih baik. Insya Allah kita akan semakin lebih sungguh-sungguh. Kalaupun terjadi futur sebentar, naik lagi ke atas. Ini jangan-jangan terakhir nih. Begitu turun nggak semangat lagi, naik lagi ke atas. Jangan-jangan ini terakhir. Jangan-jangan tahun depan saya nggak bisa ketemu lagi Ramadan. Itu, tumbuhkan itu. Atau yang keempat, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan amal ibadah ini belum Allah terima. Ya, yang ketiga, rasa takut, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Yang keempat, tumbuhkan rasa takut, jangan-jangan ibadah saya belum Allah terima. Adanya perasaan takut, jangan-jangan belum diterima, jangan-jangan belum diterima. Itu akan lebih memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Jangan pede gitu loh. Wah, saya sudah berusaha, saya sudah ibadah, pede sudah diterima ibadah saya, tenang, surga sudah di tangan saya. Nah, orang seperti ini kan nggak semangat jadinya. Dia akan semakin males. Tapi kalau orang yang sudah beribadah dan selesai beribadah takut. Ada nggak orang seperti itu? Selesai beribadah, dia takut. Kok bisa? Namanya orang yang selesai dosa, takut. Selesai bermaksiat, takut. Takut Allah memberikan siksaan kepadanya. Tapi ini berbeda. Orang yang habis beribadah justru takut. Kenapa? Dengan dia selesai beribadah, dia takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, yaitu orang yang alladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum. Orang yang sudah melakukan ibadah salat, orang yang sudah melakukan ibadah puasa, orang yang sudah melakukan ibadah bersedekah, lalu dia takut setelah melakukan ibadah tersebut. Takut kalau Allah nggak terima amal ibadahnya. Nah, orang yang punya sikap seperti ini, insya Allah dia akan semakin semangat. Semakin takut dengan ibadah yang sudah Masya Allah sebetulnya. Ibadahnya sudah bagus, sudah ikhlas, sudah sesuai sunnah. Tapi dia merasa jangan-jangan nggak diterima. Bukan dia meragukan Allah ya, bukan seuzon sama Allah. Tapi dia meragukan dirinya sendiri. Jangan-jangan. Nah, perasaan ini maksud saya ditumbuhkan. Perasaan takut, jangan-jangan Allah nggak terima. Sebetulnya Allah terima. Cuman kan kita nggak tahu. Bisa jadi Allah terima amal ibadah yang kemarin. Cuman kan kita nggak tahu. Jangan-jangan Allah nggak terima. Jangan-jangan Allah nggak terima. Nah, punya perasaan takut seperti ini, takut ibadah tidak diterima oleh Allah, itu menjadikan seseorang akan lebih termotivasi, akan lebih semangat untuk lebih baik. Sehingga tercapailah 7 poin tadi. Ya. Jadi saya ulang kembali. Pertama, tingkatkan kualitas keikhlasan. Yang kedua, tingkatkan kualitas semakin mengikuti sunnah. Yang ketiga, ada tumbuhkan perasaan takut, ya jangan-jangan ini ibadah Ramadan yang terakhir.
tidak bertemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Sehingga kita akan lebih semangat di tahun ini. Yang keempat, tumbuhkan rasa takut jangan-jangan ibadah tidak diterima. Meskipun sudah beribadah maksimal, meskipun sudah bagus sekali, tapi perasaan takut untuk tidak diterima ibadah tersebut, insya Allah menjadikan modal bagi seseorang untuk semakin dia termotivasi, semakin semangat, sungguh-sungguh, dan semakin banyak perjuangan dan pengorbanannya, sehingga akhirnya tercapailah 7 poin tadi. Allah anugerahkan kepadanya begitu banyak kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah 17.29, 17.30. Hari ini Alhamdulillah banyak sekali jamaah yang turut hadir. 300 peserta Pak Ustadz yang hadir. Masya Allah. Subhanallah. Sekali lagi saya yang mendampingi Pak Ustadz, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon perkenan Pak Ustadz menutup kajian kita sore ini dengan doa, tentu harapannya yang baik-baik semua Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya, jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah. Sebentar lagi waktunya berbuka ya. Ini saat-saat diijabahnya doa. Berdoa ketika sedang berpuasa dan ketika saat-saat menjelang berbuka. Mari kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan kita hadirkan hati kita dan kita berharap Allah pun menerima amal ibadah kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل كل أعمالنا اللهم تقبل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اجعلنا يا كريم من أهل التقوى اللهم أكرمنا بالتقوى والاستقامة اللهم أكرمنا بالتقوى والاستقامة اللهم أكرمنا بالتقوى والاستقامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya kembalikan kepada pengurus Al-Muminun dan juga mohon maaf kepada para yang sudah bertanya tapi belum sempat terjawab.
Terima kasih kembali Pak Ustadz. Saya kembalikan kepada para pengurus. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz, wa barakallahu fikum buat Ustadz dan keluarga. Insya Allah dengan berakhirnya kajian ini, insya Allah kita terus dapat melakukan perbaikan di setengah Ramadan ke depan. Masih ada kesempatan kita fokus memaksimalkan amal, maksimalkan waktu-waktu yang tersisa. Akhir kata dari kami dari pengurus mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk saudara kita yang sedang dalam musibah atau sakit, semoga diberi kesembuhan, kesabaran, keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf atas nama pengurus dan kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan untuk taklim-taklim yang telah mendukung kajian ini. Al-I'anah, Al-Mahdiyah, An-Nur, Ar-Royan Dharma Wangsa, Baiti Janati, Grand Alia, Mama Muslimah, dan Safia. Insya Allah semangat kebersamaan dalam kebaikan ini mendapatkan ridhonya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan dan semua taklim-taklim.